Selamat siang, saya bersama dengan Bapak Immanuel Manege Ya. dari PMKI. Ya? Ya. Gimana? Sekarang hari ini kita sosialisasi roadmap PMKI. Ya. Bapak sudah memaparkan tadi, mempresentasikan kepada kami undangan dari Jakarta dan Bekasi. Apa yang disampaikan memang banyak bermanfaat untuk kami, dari tidak tahu menjadi tahu dan berguna, dan bisa dipresentasikan, bisa didaya gunakan di lingkup jemaat di mana kita pun berada. Bisa diterangkan apa lagi yang akan dilakukan PMKI ke depannya? Ya, baik. Jadi memang sesuai dengan tadi KUPPG 4, kita tuh punya kewajiban untuk menyiapkan tadi konsep final PMKI, dan kita sudah siap. Saat ini kita dalam proses sosialisasi. Ada proses sosialisasi ini kita upayakan 21 Oktober Sumatera dan Aceh, tanggal ini Jakarta, Bekasi, Babel, Kepri. Minggu depan Banten, Jabar 1, Jabar 2. Tanggal 18 Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB. Terakhir 25 November Kaltim 1, Kaltim. Semua akan disosialisasi. PMKI banyak sekali item-item yang mau dilaksanakan. Ada nggak skala prioritasnya? Ya. Ada nggak skala prioritas apa yang mau dilaksanakan oleh PMKI untuk 2024-2025? Baik, makasih. Jadi kita tidak terlepas dari 3 fokus utama program PMKI. Pertama, pekerja. Pertama, pekerja. Kedua, perlindungan perempuan dan anak. Perlindungan perempuan dan anak. Kemudian ekologi. Ekologi. Kalau saya lihat yang sangat mendesak ini ada di 2 item. Pekerja, perempuan. Nah, di setiap yang uniknya di PMKI ini, kalau kita biasa program itu dari atas ke bawah, kita dari bawah ke atas. Jadi apa yang terjadi di jemaat? Itu yang menarik. Karena apa yang dihadapi jemaat itulah yang harusnya menjadi program jemaat dalam rangka pelayanan masyarakat kota dan industri. Pelayanan jemaat dalam rangka pelayanan masyarakat kota dan industri. Ya, di mana jemaat itu berada, misalnya saat ini pilot project berada di Dadang, di mana di situ ada kurang lebih 200 gudang dan juga pabrik. Di situ banyak pekerja yang merupakan juga jemaat, yang merupakan juga keluarga Kristen, suami istri bekerja dan memiliki anak usia balita. Anaknya kemana? Hanya dititip saja ke keluarga. Tapi selama 8-10 jam itu anak itu tidak mendapatkan hak mereka untuk mendapat hak sebagai anak yang semestinya. Misalnya mendapatkan ASI, ya, mendapatkan istirahat yang memadai, mendapatkan katakanlah perawatan. Jadi peranan PMKI ada di sini. Dari bottom up. Bottom up berarti lingkup jemaat yang mengelola seluruhnya, melihat keadaan situasi lingkungan setempat, apa yang dibutuhkan, termasuk yang di dadap itu ya. Tentang bagaimana daycare ya, penitipan anak itu. Apa yang terjadi dalam 8-10 jam kita tidak tahu. Tidak tahu. Di PMKI sekarang ini yang saya tadi, apa sih sebenarnya ini bidang ini kan baru mau membooming ini. Jadi apa sih barang apa ini PMKI? Baru masuk dalam struktural Departemen Pelkes. Setelah krisis center, UP2M, masuk sekarang PMKI. Ini sosialisasi terus. Di kemudian hari mau dibawa kemana nih PMKI? Ya, jadi memang sesuai kembali lagi kita nggak boleh lepas dari KUPPG tadi. Amanat yang diamanatkan dalam KUPPG, karena itu menjadi arahannya bahwa pada tahap berikutnya, pertama tentunya tadi sosialisasi, kemudian masuk di dalam perencanaan kerja jemaat, ya, berdasarkan kebutuhan tadi, kondisi sosial di mana jemaat itu ada, ya, masuk PKA. Nah, PKA ini akan membangun PMKI di jemaat dalam programnya. Nah, dari tahun ke tahun saya yakin ini akan berkembang dengan pendampingan dari PMKI Sinoda. Dengan pendampingan dari PMKI Sinoda. Jadi tidak bisa dilepas begitu saja ya. Jadi PMKI yang ada di lingkup jemaat
harus ada pendampingan dari sinodal Kami akan selalu supaya mereka berkembang ya. ya, selalu Ya. ada. Jadi yang pesimis tadi jangan ya. Berarti PMKI harus jadi organisator, ya, Ya. yang mengorganisir, Ya. yang menginspirator, Ya. toh Vaksin. sekali-kali juga jadi leader. Ya. Walaupun PMKI tidak punya dana, Ya. PMKI tidak punya dana yang besar, tapi ada keinginan, ada motivasi untuk berbuat yang terbaik, Itu dia. toh dalam rangka Ya. Rangka membangun. membangun kan. Nah, Dan ini misi Allah. Ya. Misi Allah berupa diakonia transformatif ya. Ya. Ada hubungan dengan diakonia transformatif. Ya, betul sekali. Bagaimana PMKI nanti dia kerjasama dengan diakonia kah, dengan yayasan diakonia Ya, bagaimana ya? Itu kental sekali karena PMK itu lebih mengarah kepada diakonia transformatif, Ya. bukan orang karitatif lagi, bukan pada tahap itu lagi. Kita harus maju masuk sampai ke transformatif. Nah, transformatif itu tentunya bidangnya lebih luas. Cakupannya lebih luas. Jadi PMK ini akan lebih luas, mencakup berbagai bidang, bekerja sama dengan berbagai departemen, unit misioneri ya. Bekerja sama, Bekerja bukan sama. saling membantu. Ya. Bekerja sama. Jadi diakonia transformatif adalah mengubah, Ya. membebaskan, toh tidak ketergantungan lagi ya, memberdayakan mereka. Tentunya membutuhkan waktu. Proses, ya, proses Dan itu apa ya, sesuatu yang mudah ya, bahwa sesuatu itu akan terus berkembang, terus disempurnakan, diperbaiki, yang masih kurang kita perbaiki, sehingga ini menjadi sesuatu proses yang kita sama-sama harus tanggung jawab gitu. Nggak bisa bilang bahwa itu urusan kamu, nggak bisa, saya harus di dalamnya bersama-sama. Artinya kita sama-sama bertanggung jawab ini. Dengan lahirnya PMK ini kita sama-sama. Bersama kita bisa. Together we can.